eh, Nabi Nuh ya disebut dengan nenek moyang kedua. Bedakan ya, nenek moyang pertama adalah Nabi Adam. Nenek moyang kedua adalah Nabi Nuh. Tapi kalau terkait dengan bapaknya para nabi atau para rasul yang pertama, walaupun Nabi Adam juga memang termasuk ya, karena memang semua berasal dari Nabi Adam, tetapi kalau mengacu kepada ayat dari surat Al-Hadid ayat yang ke-26, dan demikian para ulama menyatakan, maka Nabi Nuh merupakan bapak para rasul yang pertama, dan Nabi Ibrahim bapaknya para rasul yang kedua. Kan kita sering nih Bu, ya kita sering mendengar Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, betul nggak Bu? Ada yang pernah dengar nggak begitu? Bapaknya para nabi itu Nabi Ibrahim. Nah maka kalau mau dirinci lagi, betul bahwasanya beliau adalah bapaknya para nabi, bapaknya para rasul, ya tetapi itu bapak apa yang kedua. Karena yang pertama siapa? Nabi Nuh. Dasarnya ayat ini. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi man-nubuwwat wal kitab. Ya, dan kami jadikan dari keturunan keduanya yaitu apa? Adanya kenabian dan diturunkan kitab. Ya, misal kepada Nabi Musa diturunkan kitab apa? Kan gini Bu, Nabi Ibrahim punya anak dari ibunda Hajar dulu, ya dari Siti Hajar punya anak Ismail. Kemudian dari Siti Sarah lahir Nabi Ishak. Nah, dari Nabi Ismail putus, tidak ada kenabian. Tidak ada kenabian, tidak ada kerasulan, baru berakhir di Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru Nabi. Jadi Nabi terakhir itu adalah dari jalur Nabi Ismail. Tapi kalau dari jalur Nabi Ibrahim kepada Nabi Ishak, dari Nabi Ishak lahir Nabi Yakub. Nanti Nabi Yakub punya anak berapa? Ada 12. Masing-masing punya keturunan yang kemudian diantara 12 anak dari Nabi Yakub itu ada satu Nabi namanya Nabi Yusuf. Terus dari silsilah itu, ya dari silsilah Nabi Ishak lahirlah para nabi, lahirlah para rasul, ya sampai terakhir kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa jalurnya Nabi Ishak. Ya sementara kalau Nabi kita Nabi Muhammad jalurnya dari Nabi Ismail. Nah oleh sebab itu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dulu dan kita tadaburi dulu Ibu sekalian. Ya kita awali dengan satu atau dua ayat. Kita lihat surat yang pertama terkait dengan Siti Hajar dulu. Ya surat As-Saffat ayat yang ke-101. As-Saffat itu surat ke-30 bro. Sebentar ya, surat As-Saffat 37 ya dalam susunan mushaf. Ayatnya kita lihat dari ayat 100 sampai dari 100 sampai 101 saja. Silakan Ibu, boleh gantian. Ini nggak ada lagi mic-nya ya. Ada, boleh. Silakan mungkin Ibu dulu nggak apa-apa. Surat As-Saffat ayat 100 sampai 101. Boleh hari ini saja. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Baik, ibu-ibu, kita perhatikan dua ayat ini. Secara ringkas, ayat ini berbicara tentang Siti Hajar dan kelahiran putra beliau bernama Ismail. Ya ketika kemudian Rabbi habli minas salihin. Ya ketika kemudian Nabi Ibrahim ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah aku keturunan, berilah aku anak, ya termasuk apa? Anak-anak yang saleh. Yang kemudian fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira, yaitu Allah berikan kabar gembira melalui malaikatnya
bahwasanya nanti dari Siti Hajar itu akan lahir seorang anak yang halim. Halim itu ya dia penyayang, dia penyabar. Maka ibu sekalian, Nabi Ismail digelari dengan Gulam Halim, anak penyabar. Nanti di rumah Bu ya, silakan dibaca lagi ayat sesudahnya nanti tentang mimpi Nabi Ibrahim. Kemudian nanti sampai mau disembelih. Maka yang mau disembelih itu siapa? Nabi Ishak atau Nabi Ismail? Nabi Ismail. Ya maka ibu sekalian, kalau Nabi Ismail disifati dengan anak yang sabar, dan diantara bukti kesabarannya adalah ketika akan disembelih, ketika Nabi Ibrahim mimpi, ya wahai anakku, ini kan ayat selanjutnya nanti. Wahai anakku, sesungguhnya aku mimpi. Ya, mimpi, dan isi mimpi itu apa? Aku menyembelih kamu. Pendapat kamu gimana? Kata Ismail gimana Bu? Wahai ayahku tercinta, ya lakukanlah. Karena sesungguhnya engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Ya maka ini Ibu sekalian berbeda dengan Nabi Ishak. Nabi Ishak itu disebutnya dengan Gulam Alim, pakai ain. Kalau ini pakai ha. Ya bi gulamin halim dalam Al-Qur'an dilihat. Tapi kalau Nabi Ishak bi gulamin alim. Coba dilihat Ibu sekalian. Ya ini sebelum kita lanjut ya. Kita buka surat Hud. Ya surat Hud ayat yang ke-70-an. Coba kita lihat. Sebentar atau saya sebentar. Kalau ini yang ayat 70-an itu terkait dengan Nabi Ishak. Ya, terkait dengan Nabi Ishak, tapi saya ingin fokus ke kata-kata bigulamin alimnya. Sebentar, berarti surat yang lain. Sebentar Bu ya, kita lihat dulu surat Az-Zariyat. Ad-Dar itu surat ke-51 ayat ke-28. Yang tadi udah betul ya, itu tentang Nabi Ishak. Hanya kita ingin melihat dari sisi Nabi Ishak itu disebut dengan anak yang berilmu. Ya, Ad-Dariyat surat berapa Ad-Dariyat? 51. Coba kita lihat ayat 28 atau 26. 20 berapa? 28. Iya, ayat 28 boleh Bu? Iya, betul. Iya, silakan Bu. Dibuka surat Az-Zariyat ayat 28. Janganlah kamu takut, dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak. Jadi beda Bu ya, masing-masing anak itu punya sifat yang berbeda. Jadi kalaupun ibu-ibu ya atau kita semua misal punya anak, ya maka kadang sifat yang satu dan yang lain ada yang berbeda. Ya kadang yang satu dominannya apa, kecenderungannya apa, ya juga mungkin dari sisi hobinya pun demikian itu berbeda. Ya maka termasuk putra Nabi Ibrahim itu pun berbeda. Ya sehingga Allah menggambarkan dengan yang satu yaitu Nabi Ismail dengan sosok yang penyabar. Ya sosok penyabar, sosok penyayang. Sementara kalau kemudian Ishak dari jalur siapa? Ibunya siapa? Siti Sarah. Ya dari Siti Sarah disebut dengan alim, seorang anak yang berilmu. Ya walaupun nanti para ulama menyatakan Ishak itu kelebihannya dia sosok yang paham agama. Sosok yang paham agama, sosok yang punya ilmu yang tinggi. Kemudian sosok yang perkataannya juga diliputi, dipenuhi dengan ilmu. Sehingga wajar juga, ya wajar karena beliau juga seorang nabi. Nah, oleh sebab itu sekalian, kita akan melihat terkait dengan riwayat ya dalam hadis yang sahih. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi kita Nabi Muhammad SAW menjelaskan, ini kok bisa Ibunda Hajar itu atau Siti Hajar bisa menjadi istri Nabi
Nabi Ibrahim, pintu masuknya tuh dari mana? Karena kalau ditanya Bu, istri pertama Nabi Ibrahim siapa? Siti Sarah. Yang kemudian berikutnya nikah lagi dengan Siti Hajar. Nah, maka dalam hadis yang panjang sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita menyatakan sungguh Ibrahim tidak pernah melakukan dusta kecuali 3 kali. Ya, jadi Nabi Ibrahim pernah dusta berapa kali Bu? 3 kali. Di antara 3 dusta ini, 2 dusta yang pertama adalah terkait dengan Allah. Ya, yang pertama apa terkait dengan Allah, yaitu yang pertama ketika Nabi Ibrahim diajak untuk beribadah, ya dalam arti untuk menyembah berhala, yang kemudian kan kaum Nabi Ibrahim apa Bu? Penyembah apa? Berhala. Selain berhala nyembah apa Bu? Nyembah benda-benda langit. Ya, ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah bulan, ada yang menyembah bintang, ya gemintang begitu, ada yang menyembah planet-planet langit yang disebut dengan kaum Sabi'ah. Ya, jadi kalau Nabi Nuh kaumnya ya nyembah berhala patung, itu yang dominan. Kalau Nabi Ibrahim kaumnya yang dominan itu yang nyembah apa? Benda-benda langit. Ya, nyembah planet-planet, maka dikenal nanti dengan apa? Was-sabiin. Itu ada ayat. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin. Ya, sungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan kaum Sabi'ah. Ya, kaum Sabi'ah itu adalah kaum yang percaya dengan suhuf Nabi Ibrahim, tetapi kemudian mereka menjadi para penyembah bintang-bintang itu, ya planet-planet. Tapi juga ada di antara mereka yang nyembah berhala. Nah, maka jadi kaum Nabi Ibrahim adalah para penyembah berhala, baik yang berhala dalam arti patung, ya atau yang kedua adalah benda-benda langit. Nah, maka ketika Nabi Ibrahim diajak, ya Ibrahim, ayo kita sembahyang gitu ya, kita nyembah Tuhan kita. Nabi Ibrahim bohong Bu, dia mengatakan apa? Inni sakin, maaf saya nggak ikut, ya saya sedang sakit. Ya, jadi padahal sakit nggak Bu? Enggak sakit. Ya, bahasa kasarnya ya daripada nyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa, ya apa, sehingga lebih baik bohong. Ya, karena yang namanya berhala itu yang buat siapa Bu? Kan manusia, kan aneh. Ya, batu dipahat oleh manusia setelah dibentuk, kemudian disembah. Atau ada lagi yang lainnya. Ya, yang lainnya bawa batu kemana-mana, nanti kalau waktunya sembahyang dia sembah batu itu. Ketika kemudian di tengah jalan ada batu yang dicantik Bu, batu yang disembah tadi gimana? Dibuang. Ya, dibuang, diambil batu yang baru disembah. Itu yang disebutkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Atau ada di antara mereka yang membuat Tuhannya itu terbuat dari bolu, dari kue Bu. Ya, dibuat gitu ya dari kue, entah coklat, entah ada kejunya apalah ya. Dibuat ketika sedang sungkem sembah, perutnya keroncongan, ya kukurubukan gitu. Dia kelaparan, setelah disembah gimana Bu? Dilahap ini, ya dimakan. Ya, berhalanya yang berbentuk kue itu apa? Itu dimakan. Ya, maka wajar dikatakan apa? Dha'fat talib wal matlub. Ya, jadi berhala yang disembah itu lemah, dan orang yang nyembahnya juga berarti apa? Berarti lemah. Ya, bahkan dia mengagetkan, ada sahabat yang bernostalgia. Kan di antara mereka suka kumpul-kumpul mengenang masa jahiliyah. Mereka ketawa sendiri kalau mengingat masa lalunya. Ya, sampai ada, ya mohon maaf Bu ya, ketika ada Tuhan yang sedang disembah, tiba-tiba datang seekor anjing. Ya. Ketika sedang disembah, ya datang seekor anjingnya ngangkang Bu. Kencing. Jadi Tuhan yang disembahnya dikencingi. Ya, akhirnya mereka mikir, untuk menyelamatkan dirinya saja tidak bisa, ya dari seekor anjing, apalagi untuk menyelamatkan kita. Ya, makanya sekalian itu ayat yang mengatakan apa? Dha'fat talib wal matlub. Nah, kemudian yang kedua,
adalah Nabi Ibrahim bohong terkait dengan setelah menghancurkan berhala, yang kecil-kecil dihancurkan, disisakan yang mana, Bu? Disisakan berhala yang gede, ya, yang besar, yang kemudian apa ini namanya, kapak gitu ya, atau palu godamnya gitu ya, itu ditaruh di berhala yang besar. Ketika di esokan hari, ya orang-orang kemudian mengatakan, kenapa ini Tuhan kita hancur? Siapa yang menghancurkan Tuhan kita? Nah, kemudian ada orang yang ngomong, sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ya, kami pernah mendengar ada seorang anak remaja yang dikenal dengan nama apa? Ibrahim, yang suka maki-maki Tuhan kita. Ya, akhirnya dipanggil lah, ya diambil. Kemudian Ibrahim mengatakan, ya intinya apa? Kalau kalian berpikir, tanya aja itu sama berhala yang paling gede itu. Mungkin berhala yang paling besar ngamuk. Ya, karena apa? Di pundaknya, yaitu apa, diletakkan palu atau kapak yang besar tadi. Nah, maka ini Nabi Ibrahim dusta yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak sekalian, dusta yang ketiga bukan terkait dengan Allah, tetapi terkait dengan beliau berdusta harusnya mengatakan Sarah itu istri saya, tapi justru mengatakan apa? Sarah adalah ya saudara saya. Ya, jadi Ibu sekalian, ketika itu kan Nabi Ibrahim, beliau di Irak, ya di Babilonia. Beliau lahir di Babilonia. Babilonia itu di Irak. Kemudian Allah mengutus Nabi Ibrahim dengan keponakannya, Nabi Lut. Ya, Nabi Ibrahim diutus untuk ke Babilonia. Kemudian Nabi Lut diutus untuk ke negeri Sadum. Ya, negeri Sadum maka dikenal dengan ya Sodomi. Sodomi kan dari berasal dari kata negara, ya, wilayah Sadum. Yang kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Lut diperintahkan hijrah ke Syam, ke Palestina. Ringkasnya di Palestina, kemudian Nabi Ibrahim melihat ada perempuan yang sangat cantik. Ya, dan itu adalah putri dari pamannya, Haran. Ya, sehingga ringkasnya kemudian Ibrahim dengan perempuan cantik itu siapa? Siti Sarah. Ya, dinikahkan. Hanya ternyata kondisi di Palestina saat itu sedang krisis dahsyat. Ya, krisis pangan gitu. Ya, tidak turun hujan, kemudian terjadi krisis. Maka Allah perintahkan untuk hijrah ke Mesir. Ya, hijrah ke Mesir. Jadi dari Irak ke Palestina, dari Palestina ke Mesir. Jadi faktor yang menjadikan Nabi Ibrahim membawa Siti Sarah ke Mesir itu karena faktor apa, Bu? Di Palestina sedang krisis. Undang-undang raja di Mesir, Ibu sekalian, undang-undangnya adalah menyatakan seorang raja tidak boleh merampas seorang perempuan kalau dibawa saudaranya. Kalau dibawa ibunya, diambil. Dibawa oleh bapaknya, diambil. Tapi kalau bunyinya, karena undang-undang itu bunyinya adalah kalau seorang perempuan dibawa oleh saudaranya, maka tidak boleh diambil, tidak boleh dirampas. Itu undang-undangnya. Nah, sehingga sekalian, ketika Nabi Ibrahim masuk ke Mesir, maka ya intinya berpesan dulu. Ya, wahai Sarah, sesungguhnya kita tidak tahu di muka bumi ini yang beriman, yang Islam, redaksinya begitu. Saya tidak mengetahui di bumi ini yang Islam kecuali kita berdua. Yang lainnya kita tidak tahu. Maka nanti kalau kemudian karena undang-undang raja menyatakan bahwasanya kalau seorang perempuan datang dengan dibawa saudaranya, itu akan apa? Tidak akan dirampas. Ya, maka nanti kalau kamu ditanya oleh raja, ya karena raja punya mata-mata nih. Ya, punya mata-matanya. Jadi siapapun yang masuk ke Mesir bisa ketahuan, dilaporkan. Ya, sehingga nanti kalau kamu ditanya hubungan kita, katakan kalau saya adalah saudara kamu. Dan saya kalau ditanya tentang kamu, saya akan katakan apa? Kamu adalah ya saudari atau ya berarti apa? Saudari, adik gitu ya. Adik saya atau saudari lah, saudari perempuan. Ya, saudara perempuan saya. Nah, makanya sekalian, kalau ditanya Nabi Ibrahim bohong tidak tuh? Bohong.
bohong untuk dirinya dan ngajarkan kepada Siti Sarah untuk bohong. Nah, berarti sekalian, inilah yang dikatakan oleh Nabi kita. Nabi Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali 3 kali. 2 terkait dengan Allah dan 1 terkait dengan istrinya. Yang harusnya dikatakan dia adalah istri saya. Sarah mengatakan Ibrahim adalah suami saya, tapi apa? Untuk sementara jangan. Ya, tapi cukup katakan apa? Ibrahim adalah saudara laki-laki saya. Dan Ibrahim mengatakan Sarah adalah saudara perempuan saya. Ternyata betul. Ketika masuk Mesir, mata-matanya, ya, informannya kemudian laporan ke sang raja. Wahai raja, ada orang yang datang. Ya, ada orang yang datang dengan membawa seorang perempuan, dan tidak pernah ada perempuan yang paling cantik kecuali perempuan itu. Dan redaksinya mengatakan walayan bagi illalaka. Ya wahai raja, wanita yang datang itu, perempuan yang datang itu tidak pantas kecuali hanya dimiliki oleh Anda. Jadi yang memprovokasi siapa, Bu? Si mata-matanya itu. Sehingga para ulama menyatakan, jadi si mata-mata tahu bahwasanya Ibrahim itu saudaranya. Raja juga tahu bahwasanya Ibrahim itu datang dengan membawa apa? Saudara perempuannya. Jadi yang tahu ke mereka, yang tersebar ke mereka adalah apa, Bu? Saudaranya, bukan suami istri, tapi apa? 2 orang bersaudara. Tetapi Bu sekalian, ada salah seorang ulama namanya Abu Ishaq Al-Huwaini mengatakan begitu. Meskipun keputusan raja dan dalam undang-undang raja, seorang wanita yang datang dengan saudaranya tidak boleh dirampas, tidak boleh dinistakan. Tapi raja itu manusia juga, Bu. Undang-undang tetap undang-undang, dia yang buat, tapi dia juga yang, nah itu begitu. Jadi itu sudah dicontohkan zaman dulu, undang-undang dibuat oleh sang raja, tapi raja juga yang melanggarnya. Zaman sekarang ada nggak, Bu? Misal pemimpinnya begitu, dibuat undang-undang harus begini-begini, tapi kemudian dirubah. Ya kan ada kepentingan. Itu terjadi dengan apa? Penguasa Mesir saat itu. Ketika ditanyakan siapa laki-laki itu kepada Sarah, Sarah mengatakan dia saudara saya. Kemudian Nabi Ibrahim ditanya siapa perempuan itu, dia adalah saudara perempuan saya. Tapi karena ngebet si raja itu suka ingin memiliki Siti Sarah, akhirnya apa? Undang-undang yang menyatakan tidak boleh seorang raja yang untuk apa? Menistakan, merampas seorang wanita yang boleh saudara laki-lakinya, ternyata apa? Dilanggar. Nah, jadi pelanggaran undang-undang sudah ada sejak zaman dulu. Padahal dia yang buat. Ya, dia yang buat. Dulu nggak ada MK gitu, nggak ada. Ya. Yang lainnya nggak ada. Nah, makanya sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya ringkas cerita diambillah Sarah. Ya dengan pelanggaran tadi. Akhirnya karena Nabi Ibrahim melihat Siti Sarah dibawa, kemudian qoma yusolli. Tidak ada lagi yang bisa diperbuat oleh Nabi Ibrahim kecuali apa? Beliau salat. Ya beliau salat, dia menghadap Allah, dia bermunajat kepada Allah, meminta agar istrinya diselamatkan. Tidak ada cara lain. Ketika kemudian kezaliman sang penguasa, kezaliman raja begitu ya, yang kemudian tidak bisa dicegah, tidak bisa ditahan, apapun yang dia inginkan dia bisa berbuat bebas. Tidak ada cara lain, Bu, kecuali siapa? Mohon kepada Allah. Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Dia sudah apa? Istilahnya tidak ada daya dan upaya. Kekuatan sudah enggak ada. Ya sudah apa? La haula wala quwata illa billah. Jadi Nabi Ibrahim hanya berdoa. Salat dia. Beliau salat, beliau berdoa, dibawalah Sarah. Tetapi kemudian apa yang terjadi, Bu? Setiap kali tangan raja itu akan memegang ibunda Sarah, Siti Sarah berdoa juga. Ya Allah, aku ini adalah sosok yang beriman kepada Engkau, dan aku adalah sosok yang beriman kepada Rasul Engkau itu Ibrahim, dan jika Engkau tahu aku adalah sosok wanita yang senantiasa menjaga kehormatanku, maka tolonglah aku. Jadi ketika tangan raja itu mau menyentuh, Bu, apa yang terjadi? Lumpuh. Ya, tangannya tiba-tiba lumpuh. Akhirnya raja ngomong, Sarah, coba doa ke Tuhan kamu.
Ya biar apa? Biar tangan aku ini pulih lagi. Saya tidak akan mengganggu. Udah, saya kapok. Saya tidak akan mengganggu kamu. Lan adurra. Saya tidak akan mencelakakan kamu. Akhirnya Siti Sarah berdoa lagi. Intinya disembuhkan. Sembuh tuh Bu. Kira-kira kapok nggak Bu? Enggak juga. Ya dasar raja nakal nih Bu. Ya si raja nggak kapok. Kemudian dia nyoba lagi akan memegang Sarah. Kemudian Sarah juga berdoa lagi. Kemudian apa yang terjadi? Lumpuh, dan lumpuhnya lebih dahsyat daripada yang pertama. Akhirnya sudah ngomong lagi. Ya Sarah, tolong doakan ke Tuhan kamu. Ya agar apa? Tangan saya bisa gerak lagi. Dan saya janji. Ya saya kapok, tidak akan apa? Tidak akan mengulangi lagi. Akhirnya didoakan, sembuh Bu. Kira-kira kapok nggak nih Bu? Ternyata nggak kapok. Ya biasalah, suka perlu dicoba pas sekali, 2 kali, 3 kali. Dicoba lagi mau megang Siti Sarah. Siti Sarah berdoa lagi. Kemudian apa Bu? Lumpuh lagi, dan lumpuhnya lebih dahsyat dibandingkan dengan yang kedua. Jadi yang pertama lumpuh, yang kedua lebih dahsyat, yang ketiga lebih dahsyat lagi. Akhirnya dia minta lagi, ya disembuhkan, dan berjanji, benar-benar janji tidak akan mengulangi lagi. Kemudian Siti Sarah berdoa. Ya karena apa? Kenapa Siti Sarah berdoa? Karena para ulama hadis menyatakan sebenarnya Ibu, Siti Sarah dengan doanya, demikian juga dengan Nabi Ibrahim, mampu mematikan raja. Raja istilahnya apa? Detik itu mati pun bisa. Tapi Siti Sarah tidak mau. Ya jangan sampai kemudian rakyat menyalahkan siapa? Siti Sarah. Bahwasanya apa? Raja kami dibunuh oleh perempuan itu. Ya maka dia berdoa kepada Allah. Kemudian apa? Menyembuhkan orang tadi, raja tadi. Dan ternyata betul Bu. Ya dia apa? Ya dia kapok. Dia bilang ke pengawalnya, ya yang memberitahu tadi, mengatakan apa? Wahai pengawal, sesungguhnya yang kamu bawa bukan manusia. Yang dibawa oleh kamu adalah setan. Nah jadi kamu bawa ke sini bawa hantu gitu, bawa hantu. Ini bukan manusia. Ya tapi yang bawa apa? Yang dibawa hantu, setan. Akhirnya sudah, lepaskan dia, kembalikan kepada saudaranya, dan berilah hadiah. Berikanlah hadiah kepada dia. Namanya siapa? Hajar. Ya, bukan Hajar dipukul, bukan. Ya, Hajar. Jadi haknya besar, panjang, ya Hajar. Ya, Hajar. Nah, kemudian para ulama menyatakan Siti Hajar itu cantik atau tidak? Terjadi 2 pendapat nih Bu. Tapi pendapat yang kuat Allah alam, Siti Hajar juga seorang wanita yang cantik. Hanya memang dari sisi kulit berbeda dengan Siti Sarah. Ya dengan Siti Sarah, artinya kalau Siti Sarah, mohon maaf Bu ya, Siti Sarah misal kulitnya putih gitu. Kalau Siti Hajar lawan putih apa? Bukan hitam, bukan. Ya sawo matang. Ya. Tapi tetap cantik Bu. Ya, jadi kedua-duanya adalah istri Nabi Ibrahim. Ya, karena ada beredar berita gitu ya, kisah yang menyatakan Siti Hajar itu, mohon maaf nih Bu, wanita yang jelek. Padahal enggak. Bahkan para ulama seperti Thariq bin Suwaidan, dia termasuk yang menyatakan Siti Hajar itu adalah budak pilihan sang raja. Bahasa maaf Bu ya, bahasa kekiniannya, raja itu mengadakan kontestan. Apa namanya kontestan ya? Apa istilahnya? Iya, jadi apa namanya? Iya, kontestan ya. Jadi memilih siapa budak yang cocok buat raja. Nah, kemudian dipilih tuh dari beragam penjuru gitu ya, dari pelosok Mesir. Kemudian terpilihlah Hajar. Jadi Hajar itu termasuk apa? Wanita pilihan. Ya, wanita pilihan, wanita terbaik. Dan yang diberikan sang raja kepada Sarah itu apa? Wanita terbaik. Nah, maka disinilah masuk nih Bu. Masuklah Hajar kepada keluarga Nabi Ibrahim. Ya, ringkas cerita Ibu sekalian, setelah kemudian Nabi Ismail umur 80 ya, belum punya anak. Yang kemudian baru di umur ke-86.
Ya, 86 umur Nabi Ibrahim, karena kita tahu sekalian, Nabi Ibrahim disunat umur berapa? Ada yang tahu? Berapa, Bu? Ya, 80. Ya, 80 itu udah kayak gimana, Bu ya? Itu hadisnya sahih, Bu, riwayat Imam Bukhari. Ukhtutina Ibrahim wa huwa ibnu Thamanun bil Qadum. Ya, dalam hadis sahih Bukhari disebutkan Nabi Ibrahim menyunat dirinya, mengkhitan dirinya pada umur 80 tahun dengan menggunakan kapak terbuat dari batu. Kalau sekarang bisa dengan laser gitu ya, dengan pisau yang mungkin diantara ya pisau yang tajam gitu. Nabi Ibrahim, Bu, alat yang digunakan apa? Kapak. Kapaknya bukan besi, dari batu. Yang nyunat beliau sendiri. Maaf, Bu ya, kalau disunat orang lain mungkin nggak terasa gitu ya. Tapi kalau nyunat sendiri dan umur sudah 80 tahun. Nah, maka dalam sejarah disebutkan setelah umur 86 ya, setelah 86 tahun punya Nabi Ismail. Sementara ibunda Sarah udah punya belum, Bu? Belum punya, padahal sama-sama sudah tua juga. Ya, sudah tua. Sehingga wallahu alam. Nah, kemudian apa? Terjadilah menurut pendapat yang kedua, pendapat yang pertama. Apakah Siti Sarah cemburu kepada Siti Hajar? Nah, maka Ibu sekalian, ketika kemudian dari Siti Sarah belum ada keturunan, ya jadi bahasa mudahnya gini, Nabi Ibrahim itu ketika itu sudah ada segalanya, sudah punya segalanya. Yang tersisa tinggal apa? Belum punya keturunan. Maka berdoa tadi, Bu, Rabbi habli minas salihin. Itu dianjurkan. Ya Allah, berilah aku ya anak atau keturunan yang saleh. Atau Nabi Ibrahim berdoa dalam surat 21 itu surat apa, Bu? Al-Anbiya. Ya, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan aku sendirian tanpa ada ahli waris. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya, jadi umurnya sudah 86 tahun punya Nabi Ismail. 3 tahun kemudian, menurut pendapat yang pertama 3 tahun kemudian, berarti 80 berapa, Bu? 9. Tapi menurut pendapat yang lain, ketika Nabi Ibrahim sudah berumur 110 tahun, baru punya Nabi Ishak. Ya, jadi yang hamil Siti Hajar duluan, kemudian lahirlah Ismail. Berikutnya 3 tahun kemudian, kalau kita ambil pendapat yang pertama tadi, ya 3 tahun kemudian lahirlah Nabi Ishak. Ya, tetapi sekalian, apakah terjadi kecemburuan dari Siti Sarah? Pendapat yang pertama mengatakan iya. Karena hadisnya sahih, Bu. Ya, ada dalam Sahih Bukhari bahwasanya apa? Siti Sarah itu ketika melihat Siti Hajar hamil, mulai gimana ya? Meriang panas dingin. Mulai meriang panas dingin sampai sempat terbersit dalam hatinya mengatakan, awas nanti. Dia mengatakan gini, aku tidak mau melihat wajah dia. Kalau ketemu dengan dia akan saya potong 3 bagian. Itu saking apanya, Bu? Saking cemburunya. Sama dengan Aisyah, istri Nabi. Aisyah istri Nabi cemburu kepada Hafsah. Sampai kemudian Aisyah mengatakan, sungguh disengat kala jengking lebih aku sukai daripada Pak Rasul bersama dengan Hafsah. Saking cemburunya. Kira-kira disengat kala jengking gimana, Bu? Itu bahasa ini, Bu ya, bahasa apa? Kiasan. Ya. Kecemburuan itu ada. Nah, maka sekalian, akhirnya apa? Nah, akhirnya ini menurut pendapat yang pertama, itulah yang menjadikan Nabi Ibrahim hijrah tadi kan sudah dari Mesir balik lagi ke Palestina. Ya, jadi urutannya gini, Bu. Irak ke Palestina, Palestina ke Mesir, bawa Siti Sarah, pulang lagi ke Palestina dengan Siti Sarah. Maka di Palestina itulah hidup ya Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah dengan Siti Hajar, ya satu tempat tinggal begitu, artinya satu wilayah di Syam. Baru berikutnya
Karena ada kecemburuan tadi, maka apa? Nabi Ibrahim membawa pergi Siti Hajar ke Mekah. Jadi yang menyebabkan Siti Hajar dipindahkan dari Palestina ke Mekah karena apa? Karena cemburunya Siti Sarah kepada Siti Hajar. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan enggak. Siti Sarah cemburu tapi tidak seperti itu. Tidak sampai keluar kata-kata apa? Jangan pertemukan lagi atau apa? Saya tidak mau lihat wajah Hajar. Makanya pendapat yang kedua mengatakan itu tidak layak bagi apa? Seorang istri Nabi. Karena yang nyuruh menikahi yang menyuruh Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Hajar siapa, Bu? Siti Sarah sendiri. Ya, bahasanya wahai Ibrahim suamiku, ya berhubung dari aku belum punya keturunan nih. Ya, nikahi apa? Hajar. Jadi yang nyuruh Siti Hajar. Maka pendapat yang kedua sekalian, yang memerintahkan Nabi Ibrahim hijrah ke Mekah itu siapa? Allah langsung. Karena ayatnya jelas. Ya, ayatnya jelas. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun apa? Membangun Ka'bah. Ya, membangun Ka'bah, dan Allah mengatakan Allah tusyrika bi. Ya, jadi walaqad bawwa'na. Ya, kami kata Allah telah menempatkan Ibrahim dengan Hajar di situ. Atau yang kedua Ibu adalah hadis yang sahih. Ketika kemudian dalam hadis riwayat Muslim disebutkan ketika Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan sampai di Mekah, ditaruh atau diletakkan di tempat yang apa? Gurun yang tandus. Ibu tidak bawa apa-apa. Ya, Nabi Ibrahim meletakkan Siti Hajar itu tempat yang tandus, tidak ada air begitu. Kemudian Ibu coba lihat di Mekah kalau musim panas gimana, Bu? Ada orang yang bilangnya apa? Aduh, saya kapok nih umroh. Kalau di musim panas sudah nggak mau lagi. Jadi maunya di waktu yang dingin, yang sejuk. Itu yang terjadi dengan Siti Hajar begitu. Jadi kalau di siang hari panas yang luar biasa. Kalau nanti kemudian malam juga apa? Ya dingin dahsyat luar biasa. Belum lagi itu kalau ketemu ya musim tadi. Ya tidak ada makanan. Maka kemudian Siti Hajar mengatakan, wahai Ibrahim, kenapa engkau tempatkan aku di sini? Tidak ada rumah, tidak ada pepohonan yang menaungi. Kemudian apa? Coba Bu, di gurun itu ada binatang tidak, Bu? Ada binatang, entah itu nanti anjing, serigala, ya entah itu mungkin kalajengking gurun, entah kemudian nanti ular yang ada di gurun. Jadi luar biasa sekalian. Jadi taruhannya apa? Nyawa. Ketika Siti Hajar berkata, wahai Ibrahim, kenapa engkau taruh aku di sini? Tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada tempat tinggal. Nabi Ibrahim gimana? Diam. Tidak bicara. Tapi ketika kemudian Siti Hajar bertanya, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meletakkan aku di sini? Nabi Ibrahim reaksi tidak, Bu? Baru bereaksi. Dalam satu riwayat Nabi Ibrahim mengatakan, "Na'am." Iya, Allah yang menyuruh aku. Dalam satu riwayat Nabi Ibrahim memberikan gini, Bu. Ini apa namanya? Ketika ditanya apakah Allah yang menyuruh kamu, dia apa istilahnya? Ngangguk, menganggukkan kepala. Ibu kalau ditawari, Bu mau air, kalau dibilang gini berarti apa? Iya kan? Karena susah. Ibu mau, kalau galanya. Nah ibu sekalian, maka para ulama menyatakan anggukan kepala Nabi Ibrahim itu sama dengan apa? Naam, sama dengan iya. Jadi nanti ini Ibu, nanti dalam masalah fikih ada, mohon maaf Ibu ya, ada orang yang tidak bisa bicara itu apa namanya? Orang yang bisu. Misal ada suami gitu ya, ada suami yang bisu. Kemudian punya istri. Kemudian ada orang bertanya ke dia, apakah maksud anggukan kamu itu maksudnya adalah cerai? Kamu mentalak dia. Kalau dia kurang ngangguk gitu, jatuh talak. Ya, jadi anggukan itu hukumnya sama dengan iya. Jadi bahasa isyarat sama dengan bahasa lisan. Ya, sehingga nanti ada pembahasan khusus terkait dengan hukum anggukan, ya anggukan gitu ya. Orang yang bisu
Itu apa hukumnya sama dengan iya. Nabi Ibrahim pun begitu. Ya, dalam satu riwayat, apakah Allahu amaruka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan kau wahai Ibrahim untuk melakukan hal ini? Maka apa? Nabi Ibrahim mengatakan iya atau memberikan anggukan kepala. Baru Siti Hajar bilang apa, Bu? Kalau begitu, innallaha la yudhi'ana. Ya wahai Ibrahim, kalau memang jawabannya begitu, saya yakin Allah tidak akan pernah apa? Menyia-nyiakan hamba. Nah, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya karena waktu kita sampai jam 11:30, Bu ya. Kita ambil pelajaran. Yang pertama, Ibu sekalian, dari kisah singkat tadi, dari hadis tadi, dan dari ayat yang tadi kita sampaikan, ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, keluarga itu ya ada beberapa klasifikasi. Ada suami yang soleh dan istrinya yang soleh. Seperti siapa? Nabi Ibrahim. Ya, ibunda Sarah soleha, ibunda Hajar juga soleha. Nabi Ibrahimnya soleh. Maka apa? Ada suami yang soleh, istrinya yang soleha seperti Nabi Ibrahim. Yang kedua, ada suami yang durhaka, suami yang buruk, kemudian istrinya juga buruk, seperti Abu Lahab. Ya, maka ada ayat tuh, tabbat yada abi lahabiw wa tab. Terus nanti di belakangnya, Bu, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Abu Lahabnya masuk neraka, kafir. Istrinya itu Ummu Jamil juga apa? Dia kafir, masuk neraka. Yang ketiga adalah suaminya baik, istrinya buruk. Contohnya siapa, Bu? Ya, Nabi Lut, kemudian Nabi Nuh. Contohnya, ya istri Nabi Nuh masuk neraka, istri Nabi Lut masuk neraka. Nanti dilihat, Bu ya, dalam surat At-Tahrim. Boleh dibaca, boleh, Bu ya? Surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 10. Boleh dibaca, Bu? Ya, silakan. Surat 66 ayat yang ke-10. Boleh dibaca, Bu? Allah membuat perumpamaan bagi orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan seorang hamba yang soleh dan tahan kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu tidak mendapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua di neraka bersama orang-orang. Baik, jadi istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh di akhirat masuk apa, Bu? Masuk neraka. Berarti suaminya baik, bahkan tidak tanggung-tanggung, ya suaminya seorang nabi. Tapi istrinya buruk. Dan yang terakhir, yang keempat adalah istrinya baik, suaminya buruk. Seperti siapa? Ya, seperti Aisyah. Ya, Aisyah istri daripada Fir'aun. Ya, maka ini yang kita ambil di pagi atau di siang hari ini adalah sosok keluarga yang baik. Ya, karena Nabi Ibrahim disebutkan dalam ayat itu sebagai uswah hasanah, sebagai suri tauladan, termasuk istri-istri beliau, anak-anak beliau, Ismail, ya kemudian Ishak. Nanti dari Ishak lahir Nabi Yakub. Ya, nanti dari Nabi Yakub lahir Nabi Yusuf. Kita lihat nih, Bu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah sosok yang paling mulia?" Kata Nabi, yang paling mulia yang bertakwa. Bukan itu yang kita maksud. Tapi terkait dengan orangnya. Orang yang paling mulia itu siapa? Maka Nabi bilang, yang mulia itu adalah Al-Karim, orang yang mulia, anak yang mulia, dari anak yang mulia, dari anak yang mulia. 4 disebut nih, Bu. Siapa mereka 4 ini? Yaitu apa? Yusuf, anak Yakub,
anak Ishak, anak Ibrahim. Ya, maka ayat dan hadis dengan tegas mengatakan apa? Nabi Ibrahim termasuk sosok yang mulia dan memang sangat dan harus ya dijadikan panutan, dijadikan sebagai percontohan dalam kehidupan kita selaku muslim. Kemudian yang kedua Ibu sekalian, di antara pelajaran yang bisa kita petik adalah harus kita yakini agama Nabi Ibrahim dan agama sebelum Nabi Ibrahim, para nabi sebelum Nabi Ibrahim semuanya Islam. Ya, semuanya agamanya apa? Islam. Karena dalam hadis yang tadi kita sampaikan, Bu, ya terkait dengan Siti Sarah dibawa ke Mesir. Ya, dibawa ke Mesir itu Nabi Ibrahim mengatakan apa? Sungguh aku tidak tahu di bumi ini yang beragama Islam kecuali kita. Artinya kata-kata Islam sudah ada sejak zaman para nabi terdahulu. Jadi kalau ibu ditanya, apa agama Nabi Adam? Islam. Apa agama Nabi Nuh? Islam. Yaitu nanti kita lihat ayat atau yang ringkasnya hadis. Nabi mengatakan begini. Al-anbiya ikhwatun. Ya, dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Nabi menyatakan para nabi itu semuanya bersaudara. Meskipun syariatnya berbeda, tapi agamanya apa? Agamanya satu. Yaitu agama Islam. Ya, misal nanti bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah, Bu, ya. Nanti banyak ayatnya. Ya, terkait dengan wa wassabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim berwasiat. Ya, kemudian Nabi Yakub, cucu Nabi Ibrahim, berwasiat kepada putra-putranya bahwasanya apa? Allah telah pilihkan untuk kita Islam, maka sekali-kali jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya, jadi agama para nabi termasuk Nabi Ibrahim agamanya apa? Islam. Kalau ada pertanyaan agama yang dibawa Nabi Musa agama apa? Jawabannya adalah harus Islam. Ya, bukan Yahudi. Karena Yahudi itu adalah dikenal dengan nama lainnya adalah apa? Ahlus Sabti, kalangan yang durhaka, yang harusnya ibadah pada hari Sabtu malah mencari nafkah. Jadi Yahudi itu adalah orang-orang murtad dari kalangan Bani Israel. Ya, kemudian Nasara adalah kalangan yang murtad dari kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, oleh sebab itu sekalian, ini harus kita yakini ya bahwasanya apa? Agama Ibrahim itu adalah agama Islam. Ya, dalam surat Al-Imran disebutkan maka anak Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Itu surat berapa tuh? Ada yang tahu? Al-Imran ayat berapa itu ya? 60-an kayaknya. Coba yang duluan, Bu. Nabi Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukanlah seorang Nasara. Ya. Akan tetapi coba ayat 60, betul. Ayat 67, Bu. Silahkan dibaca terjemahnya. Boleh, silahkan. Al-Imran surat ketiga ayat 67. Silahkan. Ada. Bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus Muslim dan dia tidaklah termasuk orang-orang Muslim. Iya. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, Bu, ya. Bukan Nasrani, tapi apa? Dia seorang yang hanif, yang bertauhid dan seorang muslim dan bukan termasuk orang-orang musyrik. Jadi, Bu, Allah menolak pendapat yang menyatakan Nabi Ibrahim itu Yahudi atau Nasara atau bagian dari agama lain selain Islam. Entah itu Hindu itu Hindu, Buddha, Konghucu, masuknya ke yang musyrik tadi. Jadi Allah menghilangkan 3 agama. Agama Yahudi, agama Nasara, dan agama syirik. Ya, entah itu nanti Sinto, Buddha, Hindu, Konghucu. Itu bukan dari bagian Nabi Ibrahim. Dan Allah hanya tetapkan berapa, Bu?
satu, yaitu apa? Seorang yang hanif dan muslim. Walaupun para ulama menyatakan begini. Orang Yahudi mengatakan kami Yahudi dan kami seorang yang hanif. Itu masih mau, Bu. Orang Yahudi bilang apa? Saya Yahudi, saya seorang yang hanif, yang lurus. Orang Nasara masih mau bilang gini, Bu. Saya orang Nasara dan saya orang yang hanif. Tapi tidak akan pernah mau mengatakan apa? Saya seorang muslim. Maka Allah menggunakan kata-kata walakin kana hanifa. Tidak hanifa saja. Tapi apa? Muslimah. Karena orang Yahudi tidak suka dengan muslim. Tidak suka dengan Islam. Tapi kalau mereka mengklaim kami ini adalah yang cintai Allah, kami adalah putra Allah, Uzair. Ya putra Allah, kami adalah kaum yang dicintai, kami kaum pilihan, kami dan seterusnya. Kami kaum yang lurus, itu mereka akui. Tapi kalau terkait dengan Islam, mereka tidak mau, maka Allah tetapkan bahwasanya agama Nabi Ibrahim itu adalah Islam. Hari ini Ibu sekalian, ini hati-hati. Ya ada sebagian kalangan yang ingin menyatukan 3 agama yang dikenal dengan Abrahamic religion. Ya, yaitu apa? Ingin menyatukan 3 agama Abraham. Kan Abraham tuh kalau kita nyebutnya apa? Ibrahim. Yang di sana nyebutnya dengan Abraham. Atau ada yang lain memotong. Ya, bisa memberi nama, mohon maaf nih, ada memberi nama dengan Bram. Itu juga masih bagian dari Ibrahim. Ya, Bram. Karena Ibrahim terdiri dari 2 kata, dari kata ib. Ya. Ada ib, ada rahim. Nah, di Indonesia ada rahim, ada LSM namanya LSM rahim. Yang ngebentuk orang Zionis internasional. Ya, jadi ada LSM Zionis, ada LSM Yahudi di Indonesia ini yang ngirim 5 aktivis Islam itu ketemu dengan Presiden Israel. Itu dari LSM Rahim. Rahim itu penggalan kata Ibrahim. Nanti kalau diklik Bu ya, di googling LSM Rahim itu, nanti ada bahasa Inggrisnya, itu ada Abraham. Ya, jadi itu bagian program daripada Yahudi internasional yang di Indonesia. Ya, mereka ngirim orang Islam ke Israel. Kemudian rabi atau pendeta Yahudi yang dari Palu juga berangkat ke sana yang membiayai LSM itu. Ya, jadi ada Bram, ada Rahim, ada apa lagi Bu? Ada Abraham. Ada lagi apa lagi Bu? Yang lain mengatakan itu agama Brahma. Brahma itu apa? Itu dari mana munculnya? Dari Hindu. Ya, ada yang bilang Brahma juga itu aslinya yaitu juga nabi, ya masih keturunan dari Nabi Ibrahim. Kalau itu wallahu alam. Ya, ada yang mengatakan itu hanya otak-atik gatuk gitu ya. Nah, makanya sekalian hati-hati ya dengan paham yang menyatakan Yahudi, Islam, Kristen itu adalah akarnya sama, berasal dari satu akar tapi buah yang berbeda. Yang dimaksud dengan akar itu Nabi Ibrahim. 3 agama ini kalau mau dirunut bersumber dari Nabi Ibrahim. Ini hati-hati. Ya, hati-hati, ini termasuk bagian dari paham apa? Pluralisme agama. Ya, yang ada kesan bahwasanya apa? Semua agama itu ujung-ujungnya benar. Semua agama itu benar, toh juga apa? Ujung-ujungnya adalah Nabi Ibrahim. Nah, padahal keliru. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, Nabi Ibrahim bukan Nasara, Nabi Ibrahim bukan agama-agama yang lain, tapi apa? Ibrahim adalah agamanya Islam. Ya, ini karena gini Bu, karena ada namanya Abraham Accord, kesepakatan perjanjian Abraham. Itu digulirkan tahun 2020. Ya, untuk mengakui 3 agama ini semuanya sama. Ya, itu digulirkan dulu zamannya di Amerika ya, masih ada siapa yang jadi capres sekarang dulu? Yang sempat ketembak telinganya itu? Dulu masih Donald Trump. Dia gulirkan dan dia pindahkan ke ibu kota Israel. Ya, tahun 2021 Joe Biden naik. Dia gulirkan juga program ini. Ya, sehingga Bahrain Bu ya, Emirat, kemudian Sudan, kemudian Maroko. 4 negara ini sudah tanda tangan terkait dengan kesepakatan 3 agama tadi. Ya, jadi tujuannya apa Bu? Tujuan adanya kesepakatan perjanjian itu sebenarnya apa? Bersifat hegemoni ekspansi, penjajahan Zionis secara halus. Bayangkan Bu, 4 negara ini
Ketika kemudian hari ini kemudian saudara kita Palestina dibantai, mereka bungkam, negaranya bungkam. Karena mereka sudah terikat dengan apa? Perjanjian. Belum lagi Sudan, mohon maaf, Sudan itu termasuk negara miskin. Setelah tanda tangan perjanjian tahun 2022, ya 2022, itu langsung digelontorkan dana bantuan. Nah, makanya sekalian, rata-rata orang yang sudah terikat dengan perjanjian Abraham Accord itu dia akan bungkam. Ya, akan bungkam. Yang tidak terikat saja pada bungkam. Coba yang nggak terikat, negara-negara Timur Tengah itu kan banyak. Ketika misalnya yang terakhir kemarin, ya beberapa hari yang lalu, 100 orang mereka para penghafal Quran sedang ada di masjid. Kalau kita belum hafal Quran Ibu ya, tapi udah ada 100 belum nih? Belum ya. Itu dibombardir. Ya, masjid dihancurkan, penghuni dalamnya kemudian pada meninggal semua. Pertanyaannya, dunia bungkam atau ada reaksi? Kan juga bungkam. Ya, kalau misal di Amerika gara-gara kasus masalah ada satu orang yang berkulit hitam dibunuh, wah reaksinya dahsyat luar biasa. Di Inggris ada satu orang yang dibunuh, reaksinya dahsyat luar biasa. Ya, tapi di Palestina yang terbaru kemarin dengan 100 orang ya para penghafal Quran dibunuh di masjid, pada dia belum lagi dengan totalnya 40.000 lebih. Apakah mereka bukan manusia? Ya, apakah mereka bukan manusia atau tidak dianggap sebagai manusia? Ya, maka sekalian hati-hati ya, karena Abraham Accord atau dengan LSM besar yang di Amerika itu dengan American Jewish Committee-nya ya AJC itu sudah masuk ke Istiqlal. Ya, itu diakui itu Bu, Istiqlal kecolongan juga. Ya, di Istiqlal itu ada program, ada PKU namanya, program kaderisasi ulama. Ya, program kaderisasi ulama, tapi yang jadi pengisi orang-orang berafil ke AJC tadi, American Jewish Yahudi. Jadi Komite Amerika Yahudi. Ya, dan terakhir ngundang pimpinannya tapi dibatalkan karena sudah tercium oleh umat Islam, karena ketahuan duluan. Ya, ketahuan duluan. Nah, maka ini kita hati-hati ya dengan paham apa pluralisme agama yang menyatakan apa semua agama itu benar. Ya, semua agama itu sama, ujung-ujungnya adalah apa? Agama Ibrahim. Maka kita katakan agama Nabi Ibrahim adalah apa? Islam, dan seluruh agama yang dibawa oleh para nabi ya sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW semuanya adalah Islam. Baik, kemudian pelajaran yang ketiga sekalian dari kisah ibunda Sarah dan Hajar serta Nabi Ibrahim adalah pentingnya kesabaran. Ya, sabar. Kita lihat dalam pribadi ya satu sajalah atau dua ya. Dalam pribadi Siti Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim, ya beliau bersabar. Demikian juga dengan putra beliau namanya siapa? Ismail, tadi diberi gelarnya apa? Labelnya Halim, artinya apa? Sosok yang sabar. Ya, maka ya pentingnya kesabaran, terlebih khusus ya dalam kehidupan apa? Ya misal berumah tangga. Ya kuncinya adalah terkait dengan kesabaran. Ya, bahkan nanti kita akan melihat ketika gini Bu. Kan Nabi Ibrahim setelah Nabi Ismail nikah nih Bu, Siti Hajar sudah meninggal. Dari Palestina datang ke Mekah ingin menjenguk Nabi Ismail. Ketika diketuk pintu, yang buka istrinya, menantu Nabi Ibrahim. Ditanya, kemana Ismail? Kemudian yabdilan, dia sedang nyari nafkah. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, kaifa anshukum? Ya, bagaimana kehidupan rumah tangga kalian? Si istri bilang, si menantu bilang, aduh hidup susah. Ya, hidup susah, ini kayaknya buruk sekali. Dia ngeluh. Ya, dia ngeluh. Artinya apa? Dia menjelekkan Nabi Ismail di hadapan Nabi Ibrahim, tapi dia tidak tahu kalau itu adalah Nabi Ibrahim sebagai mertuanya, nggak tahu. Ya, karena Nabi Ibrahim tidak mengenalkan diri. Dan dulu kan nggak ada HP, Bu, nggak bisa video call. Ya, nggak bisa nyapa, itu nggak bisa. Jadi dimaklum. Ya, kalau menantu nggak tahu itu mertua. Akhirnya, oh begitu. Sudah gini aja. Sampaikan pesan saya ke Ismail.
tolong sampaikan Ismail suruh ganti apa? Palang pintu. Atabah tuh di Mesir nama kota. Ya, ada Atabah daerah pasar. Tapi namanya palang pintu. Kan ini pintu ya dikunci. Kalau zaman dulu kan untuk kunci pakai palang. Jadi betul-betul pengokoh dia, penjaga. Jadi penjaga pintu itu istri. Kalau penjaga pintu itu jebol, ya rusak, udah dalamnya rusak. Nah, maka Ismail berikan pesan, sampaikan ke Ismail, suruh ganti palang pintu. Nah, si menantu polos juga. Ya, dan itu kan bahasa para nabi tuh, ya levelnya level apa? Level tinggi. Akhirnya Nabi Ismail ketika datang, ya beliau nabi kan. Ada perasaan, ada sesuatu yang kayaknya ada suasana yang baru. Langsung dia nanya, apakah tadi ada orang? Oh iya, tadi ada orang. Siapa orang itu? Saya nggak tahu siapa orang itu, tapi ciri-cirinya begini. Akhirnya kata Ismail, dia bapak saya. Nah, baru tahu kalau itu bapaknya, diberitahu oleh Nabi Ismail. Terus dia pesan apa? Langsung Bu, bahasa yang digunakan apa? Dia pesan apa? Langsung si istri mengatakan, tadi bapak kamu pesan suruh ganti itu palang pintu. Langsung di saat itu juga Pak, mulai saat ini saya cerai kamu dan kembali kamu ke keluarga kamu. Karena pesan bapak saya mengganti palang pintu itu adalah kamu. Udah Bu, cerai. Nah, berarti apa di situ? Tidak ada sifat sabar dari istri. Ganti palang pintu beneran Bu. Ya, nikah lagi, cepat juga Bu ya. Nah, istrinya nikah lagi. Nikah lagi. Nanti di masa-masa berikutnya Nabi Ibrahim datang, tapi tidak mengenalkan diri. Ya, kemudian ditanya, Ismail kemana? Oh, dia biasa sedang keluar, sedang nyari nafkah. Terus gimana hidup kalian? Alhamdulillah, ya, hidup kami baik. Bahkan kami hampir tiap hari makan daging. Nyebut gitu. Kita tiap hari apa? Kan ditanya oleh Nabi Ibrahim, makanan kalian apa? Kami makan daging dan minum air. Daging dan air. Padahal yang dibilang oleh menantunya, oleh istrinya, enggak tiap hari makan daging. Dia hanya ingin menjelaskan kepada laki-laki itu apa? Menutup kekurangan suaminya. Ya, sehingga apa? Nabi Ibrahim ketika mendengar begitu langsung berdoa, ya Allah, berkahilah negeri ini dengan daging dan air. Maka para ulama menyatakan, silakan ibu cek di Mekah, penduduk Mekah rata-rata menu hariannya apa? Daging. Ya, itu berkah dari kisah tadi. Ya, dan termasuk air ya maksudnya apa? Zam-zam. Bayangkan Bu, zam-zam itu dulu ketika zaman Siti Hajar itu kan kenapa hentakan kakinya dan yang keluar itu Bu hanya lubang segini. Karena oleh Siti Hajar ditutup. Ya, ditutup, dibiarkan kecil sampai para ulama menyatakan kalau Ibunda Hajar tidak menutup celah itu dan tidak menutup, kalau dibiarkan Bu tidak ditutup, itu air bisa luber. Ya, bisa kemana-mana itu. Tapi oleh Ibunda Hajar ini Ibu Cici udah mulai minggir nih. Baik, kan sudah 11 ya. Jadi intinya sekalian, ini udah selesai ya, anggap selesai lah. Ya, jadi kesabaran, ya keyakinan, kemudian tawakal ya kepada Allah Subhanahu wa taala ini termasuk bekal ya dalam mengarungi kehidupan, ya termasuk kehidupan kita di dunia secara umum dan juga kehidupan dalam berumah tangga, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Dan Allah memberikan kesehatan, ya kalaupun ada yang sakit Allah menyembuhkan, ya dan kalaupun kemudian ada yang terasa sempit begitu ya dalam kehidupannya, mudah-mudahan Allah lapangkan, amin ya rabbal alamin. Karena waktu sudah mendekati jam 11:30, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Ici, dan dari saya cukupkan. Mungkin ada sesi tanya jawab jika ada. Ya. Oh, satu. Silakan Ibu, mungkin ada jika ada. Iya Bu. Terima kasih atas penjelasannya.
Harus apa kategori apa? Harus dijaga semua itu Pak pintunya. Artinya gini, Oh. artinya gini Ustaz, iya. Pergaulan medsos yang sudah sedemikian rupa ya Ustaz, ya, itu bisa menghilangkan ciri khas dari kemusliman. Walaupun secara fisik berbusana muslimah, tapi tingkah laku, tingkah pola itu kira-kira apa yang salah di sini ya Ustaz, ya? Dalam arti kata apa yang keliru, apa yang kurang pas itu. Taklim ya taklim. Tapi manakala sudah di luar taklim itu, ini yang saya perhatikan ya Ustaz, ya. Tingkah polanya itu tidak menunjukkan seorang yang pernah ke taklim. Itu kira-kira gimana kurang pasnya ya Ustaz, ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Arlina, Ustaz. Ibu Arlina. Baik, terima kasih Ibu sekalian. Dan ada satu pertanyaan dari Ibu Arlina tadi. Intinya adalah menjawab pertanyaan Ibu yang pertama. Ada hadis yang bersumber kalau tidak salah dari sahabat Handalah, di mana demikian juga dengan Abu Bakar As-Siddiq, di mana mereka intinya menyatakan, ya Rasulullah, kalau kami berada di majelis Anda, kalau kami berada di samping Anda, kami suka ingat dengan neraka, ingat dengan surga. Jadi ingat tentang nerakanya itu benar-benar ingat. Kalau ingat kematian, benar-benar ingat kematian. Tapi kalau kami sudah kembali ke rumah, kembali bercengkrama dengan anak dan istri, dengan dunia, ya pekerjaan, ya kami begitu. Kemudian apa? Yang tadi di majelis Rasul tadi itu seperti terlupakan. Jadi ingat surganya ya tidak seperti ketika di majelis Rasul. Ingat nerakanya tidak seperti di majelis Rasul. Artinya apa? Hal itu pernah diadukan kepada Rasul. Maka Nabi mengatakan, ya Handalah, al-imanu sa'ah sa'ah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Handalah, itulah keimanan. Yang namanya iman itu bersifat fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Insya Allah Bu, kita detik ini di majelis taklim ini iman sedang naik. Pas nanti pulang, ya apalagi misal nge-mall gitu ya, nge-mall ya, ke mall, kuliner kemana, kemudian sudah ada di telinga kita dengar apa gitu ya. Kemudian ada cuci mata gitu dan seterusnya. Imannya dibandingkan dengan di masjid gimana Bu? Tinggi mana tuh? Tinggi di masjid. Di sana sedang turun. Tapi itu harus diakui. Nabi sudah mengakui dan itu terjadi. Iman itu apa bisa naik, bisa turun. Ketika sedang turun, yang penting dua hal. Yang pertama, jangan meninggalkan yang wajib. Ya, yang wajib itu apa? Misal pakai busana muslimah. Ya, atau waktu sholat duhur harus sholat duhur. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan melanggar larangan. Udah dua itu saja. Artinya apa Bu? Ketika iman sedang turun, ya maka dibolehkan enggak sholat sunnah dulu, enggak apa-apa. Ya. Waktunya Bu ya. Ini pokoknya kalau Ibu Ici ini berdehem sensitif ini. Ya, jadi gitu ya. Jadi itulah menunjukkan keimanan kita memang apa, naik turun. Oleh sebab itu, itulah manfaatnya ngaji. Jadi untuk sebagai apa lagi Bu? Kalau HP sebagai apa? Kalau sudah low, di-charge lagi. Ya, untuk memperkuat keimanan lagi. Nah itu hikmahnya ya. Allah jadikan keimanan tadi naik dan turun. Insya Allah pasti ada hikmahnya. Hanya tadi dua hal yang harus perhatikan. Jangan meninggalkan yang wajib. Kemudian yang kedua, jangan apa Bu? Hendaknya apa? Melakukan melakukan yang diperintahkan dan tetap meninggalkan yang dilarang. Adapun kemudian hal-hal yang kemudian ya tadi ya, misal selama Ibu masih melakukan dua hal itu, melakukan yang satu dan meninggalkan yang ini, itu masih dibolehkan walaupun apa, keimanan masih belum ya dalam arti ketika turun. Jadi intinya itulah bukti keimanan Bu ya, naik turun, dan sudah terjadi zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan saya tutup Bu dengan satu, ini untuk menutup Bu ya, satu kisah buat ibu-ibu. Jadi di Mesir
ada seorang suami yang dia kerja dengan seorang apa bu istilahnya yang membangun bukan ini apa nih? Misal yang di PIK yang apa istilahnya? Kalau istilahnya yang membangun itu, dia developer lah ya. Kontraktor developer atau sejenis lah seperti itu. Ini anak muda ketika itu, dia kemudian dia semangat, dia jujur, terus naik karirnya naik sehingga menjadi tangan kanannya kontraktor tadi. Dan si kontraktor ini punya anak perempuan satu-satunya. Kira-kira gimana nih? Nah si bosnya ini, manajernya atau apalah istilahnya ya, dia owner daripada ya kontraktor tadi itu, ya dia kemudian melihat anak ini jujur, maka dia berhak menjadi menantu saya. Intinya dinikahkan, kemudian ya dengan segala fasilitas yang ada, ya dengan kemewahan yang dia punya. Tapi luar biasa nih, ketika si istrinya sakit, ini si anak berarti sudah apa? Si anak perempuan ini sakit, dia sudah punya suami. Si suaminya sedih sekali. Ketika ditanya oleh temannya, kenapa kamu sedih? Dibilangnya apa? Istri saya sedang sakit. Ya, sampai ditanya, intinya si suami itu menceritakan, istri saya itu anak orang kaya raya, tapi luar biasa. Dia baktinya kepada saya, kemudian dia tidak pernah menjelekkan atau menyebutkan kekurangan saya di hadapan bapaknya. Ya maka apa? Ketika si istri sakit, itu pukulannya apa bu? Dahsyat luar biasa. Nah maka belajar dari kisah tadi itu real bu ya, kisah nyata. Jangan sampai ada suami yang kemudian ketika istri sakit malah bahagia, malah seneng, malah bilang, aduh kapan ini meninggalnya nih. Nah jangan. Ya ini pelajaran pentingnya menjadi istri yang baik. Ya karena apa, dampaknya kepada suami luar biasa. Jadi bu, suami itu akan kalah dengan kehalusan istri. Sekeras apapun bahasanya, kalau istri halus, istri lunak, maka apa, kerasnya suami hanya kalah oleh lunaknya istri. Tapi kalau istri keras, suami makin keras. Demikian sekalian hikmahnya. Mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya kembalikan kepada Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.